Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadila dari kelas PBS 4H. Di sini saya akan menjelaskan inti 3 materi dari pelajaran fikih muamalat kontemporer. Dan inti 3 materi, yang materi pertama itu adalah materi wadiyah. Wadiyah yaitu adalah akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, tidak wajib menggantinya. Tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka diwajibkan menggantinya. Wadiyah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadiyah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Wadiyah perbankan syariah yang sangat dipraktekkan lebih relevan dengan hukum dain atau piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya, dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara wadiyah dan dain atau hutang piutang. Dengan demikianlah, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad wadiyah secara fakta, dalam hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan wadiyah. Dan menurut Hanafiyah adalah melimpahkan kepada orang lain untuk menjaga harta seseorang dengan cara jelas atau terang. Misal datang seorang laki-laki berkata pada temannya, "Aku titipkan ini padamu," dan orang tersebut menerimanya, maka ini disebut secara terang. Namun ketika ada seorang laki-laki datang dan dia menyerahkan kepada orang lain di depannya, pihak lain menerimanya kemudian langsung pergi, maka ini yang disebut menggunakan isyarat atau tersirat. Dan yang kedua, inti materi dari akad wakalah adalah suatu perjanjian yang menyepakati adanya pendelegasian kekuasaan dan penyerahan mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan, di mana pihak yang diberi kuasa hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, sehingga bila kuasa atau mandat yang diberikan telah dilaksanakan oleh pihak kedua, maka segala risiko dan tanggung jawab atas pelaksanaan mandat tersebut sepenuhnya menjadi hak atau kewenangan dari pihak pertama. Contoh penerapan akad wakalah adalah kegiatan investasi syariah antara investor dan perusahaan penerbit sukuk. Dalam hal ini, perusahaan penerbit sukuk yang sekaligus bertindak sebagai pengelola investasi syariah wajib menyatakan bahwa dirinya bertindak sebagai wakil atau wali amanat dari investor untuk mengelola dana hasil penerbitan sukuk tersebut dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan atas kegiatan investasi yang dilakukan selanjutnya diberikan kepada investor, pemberi kuasa atau pemegang sukuk sebagai imbal hasil, dan dilakukan selama jangka waktu tertentu secara periodik hingga sukuk jatuh tempo sesuai kesepakatan. Dan inti materi ketiga yaitu hawalah. Secara bahasa, pengalihan hutang dalam hukum Islam disebut sebagai hiwala yang mempunyai arti lain yaitu intiklal atau al-tahwil. Artinya adalah memindahkan dan mengalihkan. Dan penjelasan yang dimaksud adalah memindahkan hutang dari tanggungan muhil atau orang yang berhutang menjadi tanggungan muhal alai, orang yang melakukan pembayaran hutang. Sedangkan pengertian hiwala secara istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Dan seperti diuraikan, akad hawala dapat memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan, diantaranya memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan. Tersedianya dana untuk hibah bagi yang membutuhkan dapat menjadi salah satu fibers income atau sumber pendapat non pembayaran bagi bank syariah. Adapun resiko yang harus diwaspadai dari kontrak hawala adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi invoice palsu dan prestasi atau ingkar janji untuk memenuhi kewajiban hawala ke bank. Demikianlah makalah tentang pemindahan piutang hawala yang dapat saya uraikan.
Ya, dan itulah inti 3 materi yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.